Rumah sederhana ini berada di Desa Tanabaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di rumah ini tinggal sepasang suami istri muda dengan seorang anak mereka yang baru berusia 3 tahun. Dulu, keluarga kecil ini tampak rukun dan bahagia, walaupun semua serba dalam kesederhanaan. Tapi itu dulu, sebelum semua porak-poranda gara-gara sosmed. Begini kisah selengkapnya. Sarofuddin, si suami yang berusia 23 tahun ini, sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh di tempat cuci motor yang tentu saja hanya memiliki pendapatan yang pas-pasan untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Istrinya, Dwi Aprilianingsih, yang berusia 22 tahun, yang suka dandan, sering mengeluh karena merasa uang jatah bulanan tidak cukup. Jangankan untuk beli skincare, untuk makan saja pas-pasan, katanya. Suatu hari, Dwi, begitu si istri biasa disapa, merengek pada Sarofuddin meminta dibelikan HP baru. Karena menurutnya, HP-nya yang lama sudah tidak layak pakai, lemot, dan sudah jelek. Katanya, tidak bisa main sosmed dengan HP itu. Sarofuddin menyanggupi. Iya, nanti tunggu, dapat THR dulu baru kita beli, ucapnya memberi harapan istrinya tercinta. Idul Fitri 2022, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Karena hari itu Sarofuddin mendapatkan THR dari tempatnya kerja di tempat cuci motor. Alhamdulillah, setidaknya bisa membeli HP second rasa baru. Dwi senang, meskipun bukan HP baru, tapi ia sudah bisa main sosmed seperti yang diinginkannya. Bahkan, Dwi mulai berani coba-coba live streaming di beberapa aplikasi. Merasa mendapatkan pujian, ia akhirnya mulai kecanduan. Entah sejak kapan, istri Sarofuddin yang katanya sering dipuji memiliki wajah cantik ini mulai aktif melakukan live streaming. Awalnya hanya demi pujian, lama-lama Dwi semakin ketagihan saat mulai bisa mendapatkan uang dari live streaming yang dilakukannya. Merasa bisa menghasilkan cuan dari sosmed, Dwi mulai tak kenal waktu ketika sudah berada di depan ponselnya untuk live streaming dan bergaya. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan waktu 4 hingga 5 jam demi mendapatkan uang dari live streaming itu. Bukan hanya sering melupakan tugasnya sebagai istri dan ibu, Dwi bahkan semakin berani tampil dengan pakaian terbuka saat live streaming. Pujian didapat, cuan pun diperolehnya. Tapi tidak bagi Sarofuddin, istrinya semakin susah diatur, jarang punya waktu untuk mengurus anak dan rumah. Sarofuddin masih berusaha sabar. Saat Dwi sering bicara ketus padanya. Aku juga sibuk cari uang. Sekarang tugas suapi dan mandikan anak itu kau saja yang melakukan, ucap Dwi pada Sarofuddin suatu hari. Malas ribut, setiap pagi sebelum berangkat kerja, Sarofuddin mengalah akan menyempatkan menyuapi anak makan, lalu memandikannya. Baru setelah itu, ia berangkat kerja sebagai buruh cuci motor. Puncaknya pada Rabu pagi, 21 September 2022 sekitar pukul 9.30. Dwi hari itu meminta diantar ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Lodaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Karena menurutnya, saat itu sudah jadwalnya untuk live streaming di salah satu aplikasi. Sarofuddin menyanggupinya, namun meminta istrinya itu untuk bersabar sebentar saja, karena ia ingin memandikan si kecil dulu. Sabar sebentar, kumandikan dulu anak kita, baru kita ke sana. Begitu kira-kira ucap Sarofuddin pada Dwi. Namun, istrinya itu bersikeras supaya nanti sang anak dimandikan di rumah orang tuanya saja. Lalu, meminta Sarofuddin si suami supaya segera berganti pakaian.
Ketika Sarafudin hendak masuk kamar bermaksud ganti pakaian itulah, Dwi justru mengucapkan kata-kata kasar, bernada hinaan dan makian, sambil mendorong, bahkan sempat menendang perut suaminya itu. Karena sikap Dwi yang tidak sopan itulah yang membuat Sarafudin seketika kalut, bergegas menuju dapur, mengambil sajam kemudian kembali ke kamar, diarahkannya pada sang istri beberapa kali. Merasa belum puas, Sarafudin mengambil gunting yang ada di atas meja kamar. Sekali lagi, diarahkan dan dihujamkannya pada si istri. Seketika darah muncrat kemana-mana. Dwi sempat berteriak meminta tolong. Suaranya lirih, namun rupanya teriakan itu terdengar oleh tetangga samping rumah mereka. Segera, si tetangga mendatangi rumah pasangan muda ini, namun menurutnya, rumah itu sudah sepi. Merasa ada yang tak beres, si tetangga lalu mengabarkan pada tetangga lainnya dan segera melaporkan ke Polsek Randu Dongkal terkait adanya kecurigaan tersebut. Ketika petugas tiba di lokasi, pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbuka. Beberapa orang tetangga sudah berada di teras rumah, namun belum ada yang berani masuk. Begitu petugas bersama warga masuk, di kamar, Dwi ditemukan sudah dalam kondisi tak bernafas dengan beberapa luka akibat sajam di tubuhnya. Tapi, di mana Sarafudin? Ketika dicari ke bagian dalam rumah, Sarafudin rupanya sedang bersembunyi di dalam kamar mandi. Tanpa perlawanan, pria muda itu digelandang oleh petugas. Sementara si anak telah berhasil diambil tetangga lewat jendela sesaat sebelum polisi tiba. Petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa pisau dapur, gunting, dan pakaian yang dipakai Sarafudin dan Dwi terakhir kali saat peristiwa terjadi. Sarafudin mengaku menyesal telah membunuh istri yang dicintainya. Ia mengatakan semua terjadi begitu saja karena ia kalut dan emosi akibat kata-kata dan sikap tak sopan dari istrinya. Juga karena sikap si istri yang berani menendangnya hanya demi segera live streaming. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa ia tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang didapat istrinya dari hasil live streamingnya selama ini. Dulu ia pernah bertanya berapa uang yang didapat istrinya. Namun, Dwi menjawabnya dengan ketus dan tak enak. Sejak itu, Sarafudin tak pernah lagi menanyakannya. Sarafudin, pria yang masih sangat muda ini, dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda sebesar 45 juta rupiah. Ditambah dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Nah, boloku, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu bisa bijaksana dalam menggunakan sosmed ya. Jangan sampai karena sosmed justru rumah tangga menjadi berantakan. Gunakanlah segala sesuatu sesuai fungsi dan sewajarnya saja. Terima kasih waktu kalian, jaga diri, see you.